Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat GKP yang dikasih dan diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera bagi setiap kita yang tetap setia mengikuti ibadah online. Walaupun ibadah kita belum tatap muka, kita percaya ada roh yang berkuasa, roh yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Terus mempersatukan kita di dalam hadiratnya. Kita tetap satu hati, satu jiwa dan satu roh. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Bapa kita. Oh haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa kalau sampai hari ini kami ada, kami hidup Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Karena semua kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Hari lepas hari kami alami dan kami nikmati. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang menjamin hidup kami. Dan hari ini adalah harinya Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami mau bersorak-sorai tinggikan nama-Mu. Karena Engkau yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Kami serahkan Bapa jam ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Allah Bapa kami. Dan kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Boleh lambaikan tangannya yang sepanjang minggu ini menikmati dan mengalami penyertaan dan perlindungan pemeliharaan yang sempurna. Haleluya. Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita, Dia yang menjamin hidup kita. Setiap hari, lepas hari, makan, minum, pakai kita disediakan dengan cukup. Amin. Dialah yang menjamin kehidupan kita. Siap sorak-sorai tinggikan nama Tuhan. Yang siap sorai-sorai tinggikan nama Tuhan. Kita mau sama serukan. Haleluya. 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 Haleluya yang panjang. Haleluya. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup mengadakan mujizat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pernah dilihat mata
kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkaulah Bapa kami yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu. Kami mau terus lebih dalam lagi mengenal pribadi-Mu yang ajaib. Lebih tenggelam lagi di dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang sanggup. Haleluya. Oh terima kasih. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu,
Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidup. Mari kita sembah, mari kita sembahnya dalam roh dan kebenaran. Pandang pada wajah-Nya, Kau Tuhan yang sanggup bukalah hidup. memulihkan, Tiada menyembuhkan. yang mustahil bagi Hanya Engkau Tuhan yang sanggup. Kau Tuhan Allah kami. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan mukjizat-Mu menyembuhkan, memulihkan, menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, sungguh tiada yang mustahil, sungguh tiada yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya. Bagi-Mu Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah kami yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Quiera moya ser morona se, quiera moya ser amarata karaya se. Haleluya, bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Engkau Yesus sanggup, Allah yang hidup. Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Haleluya, kami percaya ada mukjizat-Mu Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi bagi kami. percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya ada mukjizat. Engkaulah pembuat mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhan kami yang dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Ada mukjizat. Deklarasikan iman kita. percaya Kami percaya ada ada mukjizat mukjizat. di dalam Kau Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Doa beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Dialah mukjizat dalam hidup Yes, kita. Tuhan. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang hidup. Kami percaya ada mukjizat Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami percaya perbuatan-Mu ajaib. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan luar biasa. Haleluya. Iya lah malah tinggi-tinggi ya lah.
Ria lama sikiti ria lama sikiti. Kia lama sikiti ria lama sikiti ria lama. Kuria lama sikiti ria lama. Kami percaya Kini ria lama. Yesus pribadi ajaib Bapa surgawi yang baik, dalam hidup kami. pada pagi hari ini kami tahu ya Tuhan, kami tahu Engkau berencana dalam kehidupan kami. Walaupun di masa sulit ini ya Tuhan, Engkau tetap bekerja bagi kami anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Sebentar juga ya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau mendengarkan dan memanfaatkannya ya Tuhan. Supaya apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami boleh terjadi pada hari-hari ini. Amin. Tuhan, kami tahu ya, semuanya boleh jadi oleh karena kehendak-Mu saja. Amin. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya apa yang menjadi kehendak-Mu boleh keluar dari mulut hamba-Mu. Bukan kehendak dan kepikiran daripada anak-Mu, tapi Engkau sendiri yang berfirman kepada kami pada pagi hari ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mengikuti ibadah online di rumah dan juga yang di sini ya. Pagi hari ini sesungguhnya pagi yang indah buat kita semua, walaupun kita di dalam keadaan permasalahan COVID ini, jadi kita tidak bisa bertemu muka sama satu dengan yang lainnya. Tapi kita tahu ya bahwa semuanya ini adalah rencana daripada Tuhan di dalam anak-anaknya. Ya, bukannya kita jadi merasa takut atau khawatir, tapi kita mau tetap melakukan apa yang menjadi fokus daripada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau beberapa saat sebelum PSBB istilahnya, ya, saya sempat sudah berangkat dulu ke luar kota, ya, dan pada saat PSBB saya sudah ada di luar kota, ya, di tempat kerja, ya. Memang terasa begitu mulai meningkat dia punya yang tertular, ya. Ada kecemasan juga bagi saya di luar kota karena saya meninggalkan istri dan anak saya. Ya, di rumah saya tidak ada orang laki-laki sama sekali. Ya, saya berangkat dengan anak saya yang laki-laki juga, karena ya kerjaannya memang perlu demikian. Ya, jadi saya tinggalkan. Ya, saya sedikit-sedikit khawatir dan cemas juga. Ya, dan saya sempat berbincang-bincang dengan kawan saya yang seiman, yang menjadi partner kerja saya. Dia di Jakarta juga. Ya, dan dia juga kena juga, ya, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, ya. Ada tokonya di salah satu tokonya di Glodok sana, ya udah terpaksa tutup, ya, dia bilang, ya, kita berbincang-bincang, dia sempat katakan, ya, seandainya tidak ada masalah ini, ya, betapa tenang dia bilang hidup ini, ya, tenang sekali kalau kita tahu, waduh, sekarang ya kalau kita boleh dikatakan mungkin saya di sana ya, walaupun kita tuh masih di tempat kerja saya itu daerah green, hijau, ya tiap hari tuh ada reportnya, kita masih hijau, ya terus ya dikasih tahu, dan kita setiap hari ya tempat kerja masuk, gerbang pertama aja udah diperiksa temperatur, suruh cuci tangan, disiapin semua. Ya. Masuk gerbang kedua, ya jarak kira-kira sekitar
ya 300 meter, gerbang kedua. Begitu lagi, periksa lagi, ya, cuci tangan lagi. Ya. Dan di sana ya memang sebelum saya berangkat, saya diminta untuk buat surat kesehatan, buat surat di rumah sakit sini sampai sana, ya laporan ini suratnya, oke, diterima. Dan kita setiap saat tuh ada pemeriksaan rutin, ya. Dan kecemasan saya atau kekhawatiran saya bukannya saat saya kerja atau saya pulang ke tempat tinggal saya di sana, tapi saat saya diperiksa pemeriksaan rutin. Kenapa? Yang bekerja di sana, ya, itu ada 700 orang, ya. Itu yang di luar di luar daripada pihak PLN, ya. Jadi yang kerja itu 700 orang kontraktor. Jadi satu hari itu diperiksa rutin 100 orang. Nah, pada saat pemeriksaan itulah justru saya khawatir. Apakah yang diperiksa sama-sama, karena anggota saya sedikit, mungkin nggak paling sedikit, yang paling sedikit 8 orang, saya itu 14 orang. Ya. Tapi 14 orang masuk satu hari itu bersama-sama jadi jumlahnya 100 orang, diperiksa oleh 2 orang dokter. Ya. Saat itulah baru saya khawatir. Pertama kerja tenang-tenang begitu, dibilang harus pemeriksaan rutin. Waduh, kita coba undur-undur ya, akhirnya harus hari ini. Ya, masuk di antara 100 orang. Nah saat itulah saya ada kekhawatiran. Apakah yang di antara mereka itu nggak ada yang tertular atau? Ya, ini yang khawatir. Ya, sebab kalau tertular, ya yang 100 itulah kena semua. Ya kan? Itu. Kalau satu aja masuk, ada kemungkinan satu blok itu kita diisolasi. Nggak boleh keluar sama sekali. Ya, jadi sekitar semua dengan pegawai yang mereka itu sekitar rutinnya tuh sekitar 800-an orang per hari. Ya 800 orang itu diisolasi. Mikirin lah. Ya, nah, saat itulah sebenarnya kecemasan, kekhawatiran itu timbul pada saya. Sampai saya dikuatkan lagi. Ya. Pada kira-kira akhir-akhir Maret, ya, saya dikuatkan lagi. Ya. Di mana waktu saya, karena saya tetap berkomunikasi dengan kawan saya yang di Jakarta, ya. Bagaimana ini, bagaimana, selalu nanyakan, ya kayak yang kawan saya di Tangerang juga, bagaimana keadaan Tangerang? Oh udah ada lagi, oh udah ada lagi. Ya. Tapi Tuhan ajar ke saya. Ya. Waktu saya bersama-sama bersekutu, ya, dengan istilahnya pakai Zoom, ya, dengan kawan saya, ya, bertiga kita gunakan Zoom, ya, sama-sama. Kita dapat mengertikan bahwa sebenarnya kekhawatiran itu adalah pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup, ya, bukan hanya untuk kita anak-anak Tuhan, ya, untuk semua pengalaman hidup, ya, atau juga kadang-kadang menjadi bagian hidup kalau dia tidak bisa melepaskan khawatirnya ini, ya, jadi dia menjadi bagian hidup terus, dibawa terus, ya. Kenapa ini terjadi? Karena sesungguhnya, ya, kita dapatkan, ya, karena ini adalah kepedulian, ya, yang berlebihan terhadap suatu masalah, ya. Ada masalah, dia peduli, ya, berlebih-lebihan sehingga terjadilah kekhawatiran. Ya. Lalu kita sama-sama, ya, mencoba, ya, bagaimana sih sebenarnya bisa terjadinya kekhawatiran ini. Kenapa anak Tuhan juga bisa jadi khawatir? Ya, memang ada ayatnya, ya, bahwa anak Tuhan, ya, saya dapatkan
pengalaman bahwa kekhawatiran itu terjadi di anak Tuhan. Ya. Karena anak Tuhan masih sering berpikir seperti orang dunia. Ya, berpikir khawatir terhadap sandang, saat-saat ini ya. Banyak anak Tuhan juga, sandangnya bagaimana, pangannya bagaimana, ya istilah papannya bagaimana ya. Ini yang selalu menjadi kepikiran anak Tuhan. Ya. Apalagi belakangan ini, ya saya dapat istilahnya WA, ya. Memang ya dibilang pemerintah akan mulai membuka di bulan Juni aktivitas ekonomi. Orang mulai senang, wah pangan udah mulai agak lumayan nih. Ya. Tapi di belakangnya, ya jangan berpikir, ya dibilang, sesudah dibuka Anda akan aman. Ya. Ini yang bikin semua berita-berita ini bikin orang khawatir sebenarnya. Anak-anak Tuhan dibikin khawatir. Makanya saya bilang kita harus hati-hati sekali membaca berita-berita di WA, di YouTube segala macam. Ya. Ini sering kali membuat anak-anak Tuhan dibuat khawatir. Ya, dengan pangan, ya bagaimana? Ya. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan firman-Nya bahwa kita tidak perlu khawatir. Ya. Tuhan yang sudah atur segala sesuatunya. Ya. Tuhan sudah atur segala sesuatunya. Kenapa khawatir ini terjadi? Ya. Sebenarnya anak Tuhan menjadi khawatir karena ketidakpercayaannya. Ketidakpercayaannya terhadap kasih Tuhan yang begitu penuh terhadap kita. Ya. Ini sehingga anak Tuhan itu khawatir. Kalau kita bisa percaya penuh, khawatir itu hilang. Ya, khawatir itu hilang. Karena ketidakpercayaannya terhadap kasih Tuhan yang begitu sangat besar. Ya. Khawatir itu timbul. Ya. Sebenarnya Tuhan sudah berikan firman-firman-Nya. Ya Yesus katakan ya bahwa segala sesuatunya Tuhan yang atur. Ya, kita ingat di dalam Matius juga katakan ya bahwa harga 2 ekor burung pipit itu seduit yang nggak ada harganya. Tapi dikatakan apa? Dia tidak akan jatuh tanpa kehendak daripada Bapa. Ya. Lihat, begitu kasihnya kepada kita, ya ciptaannya terhadap burung pipit yang nggak ada harganya, cuma satu duit untuk 2 ekor burung. Ya, kalau di Lukas itu dikatakan 5 ekor pipit untuk 2 duit, ya sama aja, ya lebih murah lagi, nggak ada harganya. Ya. Dan juga dikatakan, ya bagaimana burung gagak juga. Yesus umpamakan burung gagak. Ya, ya yang kalau kita sebagai ini dikatakan burung gagak itu suatu burung yang najis. Ya, tapi dia tidak menabur, tidak menuai, ya, tidak menyimpan di lumbung. Ya, Tuhan peliharakan. Ya, Tuhan peliharakan. Ya. Dan kita lihat, apakah binatang itu ada kekhawatiran? Tidak. Dia tidak ada kekhawatiran. Karena dia sudah tahu. Ya dari kecil dia belajar, misal burung, oh cari makan begini ya, cari makan. Dia nggak pikirkan untuk besok. Makan kenyang udah. Balik ke sarang, tidur. Besok pagi cari lagi. Ya. Dan Tuhan siapkan semua makanannya. Ya. Nah sekarang kenapa anak-anak Tuhan bisa menjadi khawatir akan hal-hal yang demikian. Ya, di dalam apalagi dalam kondisi saat ini, khawatir terhadap sandang, khawatir terhadap pangan, khawatir terhadap papan, ya. Kalau gitu kita lebih jelek daripada binatang dong.
Binatang nggak khawatir. Kenapa kita bisa khawatir? Padahal kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang akan memelihara kita. Dia yang akan menjaga kita. Ya. Dan dikatakan yang mengikut dia akan diselamatkan. Udah ada janjinya dan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Saya rasa saudara-saudara juga sudah mengalami ya janji-janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupannya. Tapi seringkali kita masih ya khawatir. Ini yang sebenarnya ya Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Ya dalam suasana demikian saat-saat ini pun Tuhan tidak inginkan. Ya. Ya waktu tanggal 3 ya sebelumnya hari apanya itu saudari Esther telepon, Pak sudah pulang Pak Daniel. Belum, saya masih di sini. Oh iya, karena untuk pejaman kudus mau diantar katanya. Oh iya, tapi saya rencana memang pulang itu tanggal 3 sore dapat tiket. Ya, sesudah diundur beberapa kali. Ya, rencana pulang pertama itu dapat tiket tanggal 27 rencana pulang. Diundur tanggal 30. Tanggal 30 ya, itu masih pakai Garuda. Tanggal 30 di-cancel lagi. Di-cancel lagi sampai waktu yang tidak ditentukan. Terus mendadak tanggal 2 bisa terbang lagi. Ya, saya udah siapkan karena diminta waktu itu pemeriksaan COVID semua lengkap. Terus surat dari pemberi kerja yang menyatakan saya sudah bisa pulang, ya, dan segala macam lah. Itu ada 5 surat. Ya, dari kepolisian udah beres semua. Ya, boleh pulang. Ya. Jadi enggak kena dianggap enggak pulang mudik, ya, ataupun itu boleh. Oke, sudah itu ya tanggal 2 mendadak cancel lagi. Aduh, saya bilang, saya cerita sama anak saya udah, waduh, gimana nih Pak? Kita di sini ngapain ya, buang uang juga karena mesti sewa kamar ya. Ya udah, saya bilang ya udah. Mendadak Lion Air buka penerbangan tanggal 3. Langsung beli, masuk, dapat. Ya. Jadi saya dapat tanggal 3. Ya. Dapat tanggal 3. Tanggal 3 jam 11 kalau nggak salah. Ya. Malam ada SMS. Ditunda penerbangan. Tunda. Waduh, saya bilang. Langsung saya nggak yakin, langsung kita berangkat tetap ke bandara. Karena bentuknya SMS yang nggak jelas. Langsung berangkat bandara. Di tengah jalan, karena saya berangkat waktu itu rencana jam kalau nggak salah 9.40. Pagi-pagi berangkat sana. Di tengah jalan ditelepon. Pak, penerbangan di cancel sampai tanggal 5. Waduh. Terus gimana tiketnya? Sama aja ini dijelasin. Oke, confirm tanggal 5. Tapi yang sore. Oke, enggak apa-apa. Tanggal 5. Tanggal 5 pagi udah siap udah koper udah siap semua, udah beres semua. Karena enggak dibongkar sejak tanggal 30 sampai tanggal 5. Itulah kekhawatiran yang timbul terus di saya. Ini gimana ya? Nanti kalau kita di bandara, bukan hanya kita loh, orang-orang juga banyak. Ya. Apakah mereka juga dites COVID seperti kita atau enggak? Ya. Tanggal 5, ya Tuhan atur lagi. Ya. Pagi jam 11 dibilang, semua penerbangan cancel. Pesawat Bapak juga, tiket Bapak pun saya cancel, harap klaim. Waduh, saya bilang, kok enak aja. Udah gitu, karena saya harus asuransinya hilang, ya semuanya mesti klaim. Ya,
untuk apa? Karena saya bawa koper, Lion kan harus bayar koper, ya. Itu pun dipotong. Jadi nggak dapat full, hanya tiket yang full dikembalikan. Tapi koper ada potongannya semua, administrasinya. Ya udahlah, saya bilang. Dan Tuhan ajar, saya bilang sama anak saya, ya kalau kita memang bisa pulang, pasti ada jalan. Ya. Jam 3 sore, karena saya juga ngubungin travel, ada beberapa travel, dia telepon, Pak, Bapak jadi mau balik ke Jakarta? Iya. Bapak kan udah lengkap surat? Iya. Oh gitu, bisa Pak, tapi nanti jam 10 malam. Oh iya udah. Harga tiket travel itu 3 kali lipat. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Hampir sama jadi sama pesawat, saya bilang. Garuda. Kita hitung-hitung ya berangkat jam 10 dari rumah sampai di sini kira-kira jam 7, jam 8 pagi lah sampai, kita bilang. Lambat-lambatnya. Tapi Tuhan ajar ke saya supaya saya benar-benar mengandalkan Dia. Ya, Tuhan ajar, jangan khawatir, pasti sampai dan mengandalkan Dia. Ya, urus surat. Mobilnya nggak bisa lewat, karena mobilnya plat kuning, harus plat hitam yang boleh. Orangnya boleh. Ya udah, kita naik dulu ke kapal. Naik ke kapal yang jam 7 pagi baru naik ke kapal. Naik ke kapal, dipanggil turun lagi. Bapak nggak bisa di sana di Meraknya nggak bakal bisa turun dari kapal karena Bapak nggak punya kendaraan. Nah, lu habis gimana? Cari kendaraan lagi. Tuhan ajar saya untuk tetap mengandalkan Dia. Ya. Jam 11 siang baru dapat mobil truk. Naik mobil sembako. Ya, diperiksa suratnya emang ada izin. Oh iya, udah boleh pulang. Sampai sini, sampai di rumah itu jam 6 sore. Jadi perjalanan Lampung Jakarta yang terlama bagi saya, 20 jam. Ya, begitulah. Jadi saya harus mengandalkan, nggak boleh khawatir dan harus mengandalkan. Ya, Kelvin juga pertama kali naik ferry itu. Di ferry itu hujannya luar biasa besarnya, ya. Tapi untung gelombang lautnya nggak besar, hanya hujannya luar biasa. Ya, saya udah takutnya, waduh biasanya hujan besar gini nih gelombangnya juga besar, nih nggak bisa sandar lagi nih kapal. Ya, tapi enggak, Tuhan ajar. Ya, disitulah sebenarnya. Ya, kenapa? Ya, Tuhan ajar melihatkan ya kepada kita, ya seperti burung gagak, bahwa sesungguhnya kita itu punya pengharapan sendiri, ya, punya pengharapan sendiri, ya, bukan seperti binatang, ya, dia nggak khawatir, kita dibuat khawatir, tapi kita punya pengharapan, makanya kita harus coba hilangkan ini kita punya khawatir dan mengandalkan Dia, ya. Karena kekhawatiran itu tidak akan menyelesaikan suatu masalah, ya. Kecemasan, kekhawatiran itu enggak menyelesaikan suatu masalah. Melainkan akan menambah masalah, menambah khawatir, menambah terus. Ya. Dan kekhawatiran itu menunjukkan iman kita yang salah sebenarnya. Ya. Iman kita yang salah. Ya. Yesus pernah katakan, ya, kita baca sebagai ayat di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ya. Tolong ditekan. Ya. Ini tentang waktu kejadian murid-murid Yesus di dalam perahu. Ya. Di sini dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur.
sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Ya. Kita lihat di sini. Ya, murid-muridnya ya, yang seiring sejalan ya, masih tidak kenal siapa dia. Ya, kalau kita tidak dekat dengan dia ya, hari-hari ini ya, selama ini ya, bagaimana kita kenal? Yang boleh katakan ya side by side mendengarkan tiap hari, enggak kenal masih. Bahwa dia adalah anak Allah. Dialah Tuhan yang punya kuasa. Ya, ya. Sampai dikatakan apa? Tadi. Sampai di manakah engkau orang yang tidak percaya? Artinya khawatir, mereka terjadi khawatir, begitu terjadi suatu masalah, khawatir. Ya. Ini yang terjadi. Anak-anak Tuhan, ya, hendaknya kita coba ya, belajar dari ini. Ya. Bagaimana ketidakpercayaannya? Sampai dia membangunkan ya, Yesusnya. Dia membangunkan. Ya. Lihat kita binasa, dia katakan. Ya. Apakah Yesus saat itu tidak tahu? Yesus tahu sebenarnya. Tapi dia mau melihat sampai di mana iman para murid-muridnya, ya, yang dididiknya, yang tiap hari mendengarkan pengajaran-pengajarannya, sampai di mana. Ya, yang sudah tahu, ya, mengalami mujizat-mujizat yang melihat, menyaksikan mujizat-mujizat yang disaksikan, yang diperbuatnya. Ya. Ini pentingnya. Sampai dia mempekerjakan Yesusnya, bangun, ya kita binasa. Ya. Dia sudah manggil guru, ya, tapi dia tidak tahu. Ya. Dia mempekerjakan gurunya, dia mempekerjakan Yesus. Bangun dong, ya, ini kita binasa ini. Ya. Ini anak Tuhan sering melakukan hal-hal terjadi yang demikian. Tapi kita tahu ya, bahwa sesungguhnya ya, rencana Tuhan itu baik sekali dan sangat baik bagi kita. Ya. Dikatakan di apa? Bahwa sesungguhnya begitu Bapa mengasihi kita sehingga dikaruniakan anaknya tunggal untuk menyelamatkan kita. Ya. Sesungguhnya ya, kalau kita perhatikan ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jikalau kita mulai terasa tergoda untuk menjadi khawatir sesungguhnya, ya, baru kita mulai tergoda saja. Tuhan sudah janjikan bahwa Dia akan memberikan jalan keluarnya, ya, memberikan jalan keluarnya. Seperti saat ini, ya, dalam kondisi saat ini, situasi seperti ini, sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan memberikan, kita imankan, Dia memberikan jalan keluarnya. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Satu Korintus 10 ayat 13. Ya. Inilah firman Tuhan, ya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai yang melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar, ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi saat ini sesungguhnya pencobaan-pencobaan ini, ya, dikatakan apa? Ia akan memberikan kepada kita jalan keluarnya, ya, jalan keluarnya, sehingga kita dapat menanggungnya. Ya. Apa jalan keluarnya sesungguhnya? Ya. Ya semua. Ya, dari pemerintahan berikan PSBB, dari adanya bantuan baksos, ada. Itulah jalan keluar. Sesuai rencana Dia. Ya. Supaya kita jangan khawatir, tapi kita menjadi tenang. Ya. Karena ketenangan, ya istilahnya itu bukan diukur besar kecilnya kita bisa hadapi suatu masalah, bukan. Ya. Ketenangan itu karena seberapa dekat kita dengan Dia. Ya. Itu bisa ada ayatnya di dalam Mazmur 62 ayat 2. Coba ya, Mazmur 62 ayat 2. Bahwa ketenangan itu bisa jadi karena kita dekat dengan Dia. Ya. Ya. Di sini Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada danyalah keselamatanku. Ya. Jadi kita tahu sesungguhnya, ya, kekhawatiran itu bisa diredam dengan ketenangan. Ketenangan itu bisa kita dapatkan hanya dekat dengan Allah. Sesudah kita tenang, maka kita dapat keselamatan daripadanya. Ya. Di Yakobus juga dikatakan, kalau kita mau dekat dengan Dia, maka Dia juga akan dekat dengan kita. Ya, kita jadi tenang. Ya. Tidak perlu khawatir lagi terhadap apa yang terjadi saat ini. Karena Dia akan memberikan jalan keluarnya. Mungkin tidak langsung, secara tidak langsung. Ya. Kalau kita lihat ya, wah, ya beberapa perusahaan sudah mulai gulung tikar, ya, perusahaan-perusahaan besar, ya kemarin juga saya dengar itu perusahaan penerbangan yang mewah, apa ya namanya di luar negeri itu, ya, nama-nama satu pulau juga gitu ya, itu sampai bangkrut ya, sampai dijual pulaunya. Saya bilang gila ya, itu penerbangan yang mewah, ya pulaunya juga mewah, sampai dia jual, ya bangkrut sama sekali. Hanya dalam beberapa bulan, ya kita lihat. Saat ini pun, ya di Indonesia banyak yang demikian, ya banyak pegawai yang sudah dirumahkan, ya atau mungkin bahkan yang dipecat. Ya, PHK. Kalau dirumahkan masih mending. Ya nanti ya mungkin dapat gaji 30%, oke lah. Ya, atau saya dengar ada yang 50%, ya. Ada yang 30, ya. THR pun ada yang enggak dapat, ya. Oke lah, yang penting dia masih bisa survive makan. Tapi ada juga yang sudah enggak sama sekali dapat. Ada yang dirumahkan enggak dapat, tapi ya perusahaannya mengatakan nanti kalau situasi ini sudah oke, kamu balik lagi. Ya. Sampai di perusahaan kawan saya itu dia bayar gaji ngutang istilahnya. Dia bayar hanya sesuai, sampai tingkat direktur hanya dibayar sesuai UMR. Ya. Manajer semua UMR. Ya, dia bilang UMR mau nggak? Kalau nggak silakan leave the company. Ya, UMR, ya, lalu dengan janji demikian. Kalau ini perusahaan survive, tahun depan survive, seakan-akan saya akan bayar utang gaji yang belum saya bayarkan. Ya.
mereka mau semua. Ya. Jadi nanti kalau sudah survive lagi, dia kembali. Itu salah satu jalan keluar yang Tuhan berikan. Ya. Ini, jadi anak Tuhan tidak perlu khawatir. Ya. Jadi dengan dekat Dia saja, ya, bahwa kita itu bisa mendapatkan jalan keluar. Ya. Makanya kita mau, ya, kalau tadi saya lihat sebelum ibadah ini, ya, mereka mempersiapkan peralatan, ya, ngatur-ngatur. Saya teringat, ya, apalagi yang pakai Kodak, ya. Seberapa bagusnya ya Kodak, ya. Kodak itu yang pegang peranan sebenarnya lensanya, ya. Itu apa merek apa yang terkenal itu lens apa gitu ya. Itu sangat mahal lensanya. Dulu saya juga hobinya sama moto, ya. Kalau dulu hobi moto itu mahal. Ya, kalau sekarang udah pakai flash disk, simpen, motret berapapun nggak jadi mahal ya, masukin langsung copy ke komputer. Ya, kalau dulu motret, seret itu film nggak bisa dipakai lagi, jadi mahal dulu. Ya. Dan telenya itu waktu dulu saya beli, waktu sangat mahal, mereknya Lens apa gitu. Ya. Nah itu, ya, disitulah ya para fotografer itu ngatur lensanya, ya, bikin fokus, ya. Ya, kalau yang biasa fotografi mungkin tahu, ya, bagaimana cara bikin fokus di sini, di sana agak buram, tapi sebenarnya sini terangnya, sini di mana yang dia mau timbulkan, tonjolkan, itu yang dia fokuskan, yang lain dia nggak perhatikan. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi dia fokus benar-benar ngaturnya. Kayak tadi pun saya lihat, ngatur dulu fokusnya ya. Demikian juga anak Tuhan sesungguhnya. Tuhan inginkan kita semua fokus. Fokus pada rancangan-rancangan Dia. Ya. Karena rancangan Dia adalah rancangan yang terbaik. Ya. Yaitu adalah penyelamatkan ciptaannya yang terkasih. Yang terbaik, yang sesuai dengan apa dikatakan rupanya Dia. Ya. Jadi Tuhan inginkan ya kita saat ini ya jangan khawatir, tapi kita fokus. Ya. Kita tertib, ya fokus apa yang pemerintah minta supaya kita jaga jarak, oke jaga jarak. Ya. Saya cuma memperhatikan dari beberapa kawan saya yang ada di Taiwan. Dia bilang, kita lockdown-nya enggak seperti kayak di Indonesia juga loh, katanya. Maksudnya ya kita bebas, tapi memang untuk dari luar tidak sama sekali boleh masuk. Ya, jadi di dalam itu ya jaga jarak, distance-nya apa, ya tata tertibnya itu tertib mereka. Sehingga mereka enggak ada masalah. Sedikit sekali kalau saya lihat, iya dikit sekali ya. Tangerang aja yang penduduknya segini aja udah berapa, 40-an ya kalau nggak salah. Ya, itu. Mereka tertib, ya mereka fokus, oke kalau pemerintah bilang A. Ya. Kayak di Cina pun begitu. Tapi kalau Cina beda, karena dia negara ya satu pimpinan, satu kata. Ya, kalau saya katakan dia sudah bukannya negara komunis seperti zaman dulu, ya, tapi satu pimpinan. Ya, kalau pimpinannya bilang A semua, ya, pimpinan bilang B semua, ya. Jadi tertib, yang penting tertibnya. Sampai saya melihat waktu itu ada kawan saya, kebetulan dia nggak bisa pulang, dia ada di Malaka. Ya, kalau nggak salah di Malaka atau di mana. Itu lebih parah lagi lockdownnya. Itu semua jalan pasangin kawat duri. Nggak bisa, semua perumahan pasangin kawat duri. Ya mobil udah nggak bisa jalan
Orang pun udah cuman jalan sedekat-dekatnya sampai ke toko makanan aja udah. Ya. Udah. Sampai begini. Saya bilang kenapa? Yang penting tertib, dia bilang. Fokus kita. Ya. Jaga jarak, ya jaga jarak benar-benar. Ya. Kalau saya lihat di Indonesia, ya kita mesti social distancing. Nunggu LRT MRT segala macam udah berdesak-desak. Ya. Sampai keluar-keluar. Ya. Tapi kita mau anak-anak Tuhan saat ini kita mau fokus ya untuk melaksanakan rancangan-rancangan Dia. Ya. Karena kita tahu ya sesuai di dalam Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Kita baca sebagai ayat penutup. Bagaimana Tuhan itu sesungguhnya mengasihi kita. Ya. Ya. Dalam Yosua ini, ya sesudah Musa meninggal, Yosua dipanggil untuk memimpin umat Israel, ya selanjutnya menyeberang ke tanah perjanjian. Ya, dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, dia katakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Next. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang aku memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, berapa kali dikatakan sudah. Ya, ayat ke-6, ya, kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan ini. Terus, ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, ya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Next. 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ya, tadi dibilang, ya, supaya kita berjaga-jaga dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Ayat terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Berkali-kali dikatakan, kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan. Dan jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Ini yang Tuhan inginkan. Kita mau fokus saat ini. Ya. Bahwa kita akan menguatkan dan mendukung hati kita, iman kita. Kita nggak boleh kecut, tawa hati, ya, khawatir, ya. Jangan sampai seperti tadi dikatakan, ya. Sampai berapa lama lagi engkau yang orang tidak beriman, ya. Padahal Yesus sendiri, ya, gurunya sendiri, Tuhannya sendiri yang mengajar tiap hari, tapi tidak ada, ya. Jadi kita mau fokus saat ini, ya, supaya kita tidak menjadi khawatir atau cemas, ya, tapi kita boleh mendapatkan suatu berkat. Dalam situasi ini pun kita mendapatkan berkat, keselamatan, ya, tadi dikatakan, ya, bahwa kita akan sampai di tempat yang Tuhan janjikan, ya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, melainkan mau kita, ya, merenungkannya lagi, ya, setiap hari, setiap saat. Supaya apa yang menjadi kehendak Kristus dalam kehidupan kita, kita fokuskan. Ya, saya minta singer dan pemain musik untuk naik.
kasih Bapa, biar Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, kami angkat tangan kami memuliakan pusaka nama-Mu saja. Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. hadapi badai
mendekatkan diri kita kepada Dia. Karena tanpa Dia, kita tidak bisa bertindak apa-apa. Di kiri lama, di kiri lama. Saat ini biarlah kita mau berdoa untuk bangsa negara kita, untuk jemaat di tempat ini, di cabang, di ranting-ranting. Biarlah Tuhan yang bekerja, supaya apa yang menjadi kehendak Dia boleh jadi sesungguhnya dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Terima kasih. kembali anakmu datang kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau lihat segala permasalahan yang terjadi dengan adanya COVID-19 ini. Kami tahu Engkau perluaskan ini supaya kami tambah hari tambah dekat dan mengandalkan hanya Engkau saja. Oh, terima kasih Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami boleh tambah hari tambah dekat kepadamu, Amin. sehingga hati kami boleh tenang. Kami mau melekat kepada Sang Surga. Hati kami jauh daripada kekhawatiran, kecemasan. Yes. Yes. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Karena Engkau yang berjanji bahwa Engkau yang akan membuat jalan keluarnya supaya kami boleh terselamatkan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu tempat ini Haleluya. yang tidak bisa hadir bersama-sama. Oh, haleluya. Ya Berkati Tuhan, dan Engkau sendiri yang mengalir Tuhan. Berikan kekuatan. berfirman kepada mereka di hati mereka yang mendengarkan Terima pada pagi kasih, hari ini. Tuhan Yesus. Engkau yang perluaskan Terima kasih, firman-Mu Tuhan. dalam hati mereka, supaya Haleluya. mereka boleh menjadi tenang, Haleluya. jauh daripada kekhawatiran, Amin. dan mereka boleh tetap fokus dengan rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, Oh, terima kasih Tuhan. Engkau untuk ajaib. saudara-saudara kami di luar ya Tuhan, Engkau yang ajaib, belum mengenal luar Engkau. biasa. Biarlah dengan keadaan ini, Engkau Bapa kami mereka yang juga boleh datang kepadamu Engkau dan penasihat percaya hanya Engkau sajalah satu-satunya penyelamat mereka, Yesus, Engkaulah Raja yang kami. boleh menyelamatkan mereka. Amin. Engkaulah Tuhan, segala kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Engkaulah juga ya segala Tuhan. Yesus. Panggil mereka, Oh, ya, Rabasi, pertobatkan mereka. Pakai kami anak-anak, Haleluya. walaupun dalam keadaan ini. Tapi kami tahu, Haleluya. kami tidak bisa berkata-kata kepada mereka. Tapi Amin. dengan perbuatan kami, Yes. dengan tingkah laku kami dalam situasi ini, Haleluya. mereka boleh melihat bahwa sesungguhnya hanya Engkau saja yang patut dimuliakan. Amin. Hanya Engkau saja yang patut disembah. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Oh, Tuhan. Oh Tuhan, Oleh kuasa Engkau juga darah bekerja, dan pilihan-Mu. ya, sembuhkan Jamah mereka. disembuhkan, dipulihkan Berikan secara ya kesembuhan kepada mereka Amin. juga. Amin. Kami tahu ya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik kepada Yes. mereka dan juga kepada kami. Haleluya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Oh, Tuhan. Oh Tuhan, Biar belas Engkau kasih sudah Tuhan tahu ya turun Tuhan, atas bangsa. apa yang diambil, tindakan apa yang diambil oleh pemimpin kami, presiden kami, adalah kehendak, Oh, dan haleluya. itu yang terbaik menurutnya dan menurut kehendak. Semuanya ada jalan keluar daripadamu saja. Kami serahkan negara ini ya Tuhan Haleluya. dalam kepimpinan, dan juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaannya Oh, atau yang dirumahkan. Engkau sendiri yang bekerja kepada mereka. berikan kekuatan. Engkau sendiri yang memberkati dalam masa sulit ini. Kami percaya di dalam nama. Kami percaya Yesus, Amin. Engkau yang bertindak Haleluya. dan Engkau yang memberikan jalan keluar. Ya. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Kami terserahkan semua doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sebagai pengantara kami dengan Bapa. Amin. Amin. Ya saudara-saudara sekalian, Engkau memberkati aku
mulai pada saat ini juga kami yang boleh mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini, boleh menerima berkat daripadamu, boleh menerima keselamatan daripadamu. Amin. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Haleluya. Bapa, mulai saat ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat itu kami terima. Amin. Haleluya. Selamat bertemu, selamat berjumpa di ibadah selanjutnya. Tetap Terima setia, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.